Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Hello everyone, perkenalkan nama saya Revalina. Saya dari kelas 2 BINF. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang peran kepemimpinan dalam mendukung transformasi digital di lingkungan organisasi. Nah, di sini saya akan membahas kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu merupakan kemampuan seseorang dalam memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan jabatan atau posisi formal, tetapi juga menyangkut kepemimpinan individu dalam memberikan pengaruh positif kepada anggota organisasi. Dalam konteks organisasi modern, menjadi faktor yang sangat penting karena menentukan arah, strategi, serta budaya kerja organisasi. Seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang tepat, mengelola konflik, membangun komunikasi yang efektif, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan motivasi kerja, produktivitas, dan loyalitas karyawan. Sebaliknya, kepemimpinan yang kurang efektif dapat menyebabkan rendahnya kinerja organisasi dan menimbulkan berbagai permasalahan internal. Di sini pun ada 5 teori kepemimpinan. Yang pertama yaitu teori sifat, yang disebut dengan PIT teori. Teori sifat mengatakan bahwa pemimpin memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari orang lain. Yang kedua yaitu teori perilaku atau disebut dengan Biffori teori. Teori perilaku menekankan bahwa keberhasilan pemimpin ditentukan oleh perilaku yang ditunjukkan dalam menjalankan tugas dan berinteraksi dengan anggota organisasi. Yang ketiga yaitu teori situasional, yaitu teori ini menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Dan yang keempat yaitu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional berfokus pada kemampuan pemimpin dalam menginspirasi dan memotivasi anggota organisasi untuk mencapai perubahan positif dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan digital. Kepemimpinan digital merupakan gaya kepemimpinan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas organisasi serta mendukung inovasi dan transformasi digital. Peran kepemimpinan dalam mendukung transformasi digital. Transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penerapan teknologi baru, tetapi juga perubahan pola pikir, budaya kerja, dan strategi organisasi. Oleh karena itu, pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses transformasi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Kepemimpinan menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan maupun kegagalan transformasi digital. Pemimpin harus mampu menjadi pengarah perubahan sekaligus menjadi teladan dalam penerapan teknologi digital di lingkungan organisasi. Menentukan visi dan strategi digital organisasi. Salah satu tugas utama pemimpin adalah menentukan visi organisasi. Dalam era digital, visi tersebut harus mencerminkan arah pengembangan organisasi yang berbasis teknologi dan inovasi. Visi digital berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan transformasi digital. Melalui visi yang jelas, setiap individu dalam memahami tujuan perubahan serta yang harus dijalankan. Ada 3 strategi digital yang dirancang oleh pemimpin harus mencakup. Yang pertama, tujuan transformasi digital. Yang kedua, prioritas pengembangan teknologi. Dan yang ketiga, pengelolaan sumber daya manusia. Membangun budaya digital.
Budaya organisasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan transformasi digital. Teknologi yang canggih tidak akan memberikan hasil maksimal apabila budaya organisasi tidak mendukung perubahan. Dan budaya digital ditandai oleh beberapa karakteristik, yaitu yang pertama inovatif, yaitu organisasi harus mendorong setiap individu untuk menghasilkan ide dan solusi baru. Yang kedua, adaptif, yaitu anggota organisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang terus berubah. Dan yang ketiga yaitu kolaboratif, yaitu kerjasama antar bagian perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi digital. Dan yang keempat yaitu berorientasi data, yaitu pengambilan keputusan harus didasarkan pada data yang akurat dan relevan. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran berkelanjutan, yaitu organisasi harus menciptakan budaya belajar agar seluruh anggota dapat meningkatkan kompetensinya secara terus-menerus. Pemimpin memiliki tanggung jawab dalam membentuk dan menjaga budaya digital tersebut. Menjadi agen perubahan atau change agent. Transformasi digital seringkali menghadapi hambatan berupa resistensi atau penolakan terhadap perubahan. Sebagian anggota organisasi merasa nyaman dengan sistem yang sudah ada dan khawatir terhadap perubahan teknologi. Dalam kondisi tersebut, pemimpin harus berperan sebagai agen perubahan yang mampu, yaitu memberikan pemahaman mengenai pentingnya transformasi digital dan mengurangi ketakutan terhadap perubahan, menumbuhkan semangat belajar teknologi baru, mendorong partisipasi seluruh anggota organisasi. Pemimpin harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perubahan sehingga mampu membangun kepercayaan anggota organisasi. Pengambilan keputusan berbasis data. Pada era digital, data menjadi aset yang sangat berharga bagi organisasi. Pemimpin modern tidak lagi hanya mengandalkan intuisi, tetapi juga menggunakan data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Manfaat pengambilan keputusan berbasis data meliputi yang pertama mengurangi risiko kesalahan, yang kedua meningkatkan akurasi keputusan, yang ketiga mempermudah identifikasi masalah, yang keempat mendukung perencanaan yang lebih efektif, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi organisasi. Oleh karena itu, pemimpin perlu memahami penggunaan teknologi analitik dan sistem informasi yang mendukung pengelolaan data. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Transformasi digital merupakan proses perubahan organisasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, serta daya saing organisasi. Transformasi digital tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan budaya organisasi, pola kerja, serta cara organisasi memberikan nilai kepada pelanggan maupun masyarakat. Dalam menghadapi era digital saat ini yang terus berkembang, organisasi membutuhkan pemimpin yang visioner, adaptif, inovatif, dan memiliki kemampuan yang memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk menciptakan nilai tambah bagi organisasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan semuanya bahwa kepemimpinan merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan transformasi digital di lingkungan organisasi. Baik, itu saja yang saya sampaikan mengenai peran kepemimpinan dalam mendukung transformasi digital di lingkungan organisasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.